Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di podcast kami pada siang hari ini. Saya Rihab Giza Furqan sebagai host kita pada podcast kali ini. Dan di samping saya ada dua rekan saya sebagai narasumber untuk komentari pada topik podcast kali ini. Saya Rana Tariani Putri, narasumber 1. Saya Adinda Anjanisa, narasumber 2. Baiklah, terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian pada podcast kita pada siang hari ini. Sebelumnya bagaimana keadaan Dinda dan Mary sebelumnya? Keadaan kami baik. Ya, keadaan kami baik. Baiklah, langsung saja. Pada podcast siang hari ini kita akan membahas topik yang paling seru dan mungkin sangat penting dalam bidang pendidikan, yaitu terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan. Apakah kalian mengetahui bahwa setiap kebijakan pendidikan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah itu pada faktanya di lapangan tidak sesuai dengan apa yang kita lihat. Kebijakan pendidikan itu memang sangat penting, tetapi setiap bagaimana kebijakan itu sendiri dijalankan jauh lebih penting daripada isi kebijakan pendidikan itu sendiri. Baiklah, langsung saja kita akan bertanya-tanya kepada dua narasumber kita pada siang hari ini terkait apa sih yang dimaksud dengan implementasi kebijakan itu sendiri. Mungkin bisa mulai dari rekan saya Rere dulu. Implementasi kebijakan pendidikan adalah tahap krusial dalam siklus kebijakan publik, khususnya di bidang pendidikan. Secara sederhana, implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, implementasi melibatkan tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta, baik secara individual maupun kelompok. Tujuannya adalah untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan sebelumnya. Proses implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya melibatkan aspek teknik administratif, tetapi juga mempengaruhi faktor hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Faktor-faktor ini secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam program pendidikan. Karena itu, implementasi kebijakan pendidikan memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai aspek yang terkait. Baiklah, terima kasih kepada Rere. Mungkin kita akan melihat pandangan dari Dinda terkait apa itu sih implementasi kebijakan pendidikan. Menurut saya, implementasi kebijakan pendidikan berbeda dengan tahap formulasi karena memiliki logika top-down. Artinya, implementasi melibatkan penurunan alternatif kebijakan yang bersifat abstrak atau makro, yang menjadi tindakan konkret atau mikro tingkat. Pelaksanaan proses ini memerlukan serangkaian aktivitas yang terstruktur dan terorganisasi untuk memastikan bahwa tahap kebijakan dapat direalisasikan. Baiklah, terima kasih kepada dua rekan narasumber saya terkait pengertian apa itu sih implementasi kebijakan pendidikan itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada tahap bagaimana proses di lapangan dalam implementasi kebijakan pendidikan itu sendiri. Mungkin kita akan langsung bertanya kepada narasumber kita pada siang hari ini. Baiklah, saya akan menyampaikan proses implementasi kebijakan. Yang pertama adalah proses implementasi kebijakan pendidikan merupakan rangkaian aktivitas yang kompleks dan melibatkan berbagai tahap yang saling berkesinambungan. Tahap-tahapan ini meliputi penyiapan implementasi kebijakan, implementasi kebijakan tanpa sanksi, masa uji coba, implementasi kebijakan dengan sanksi, dan evaluasi. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Penyiapan implementasi kebijakan mencakup kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan para pihak yang menjadi pelaksana kebijakan pendidikan. Sosialisasi dilakukan melalui
penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media serta pertemuan langsung dengan stakeholder pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan, prosedur, dan target yang harus dicapai. Menurut saya, implementasi kebijakan tanpa sanksi atau masa uji coba merupakan tahap di mana kebijakan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu tanpa penerapan sanksi. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, masalah, dan melakukan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan apabila diperlukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi awal. Setelah masa uji coba selesai, implementasi kebijakan dilaksanakan secara penuh dengan penerapan sanksi, disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat. Terima kasih atas penjelasan dari rekan-rekan sekalian. Setelah mengetahui apa itu implementasi dan juga prosesnya, mungkin kita juga perlu nggak sih mengetahui apa sih model-model implementasi kebijakan pendidikan itu sendiri yang telah diterapkan atau ada. Mungkin kita bisa tanya langsung kepada narasumber kita pada siang hari ini. Model implementasi kebijakan pendidikan. Terdapat berbagai model implementasi kebijakan pendidikan yang memberikan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi dalam memahami kompleksitas proses implementasi. Beberapa model yang populer antara lain model linear, model proses politik dan administrasi, model kesesuaian, model Van Meter dan Van Horn, serta model top-down. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Model linear menggambarkan implementasi sebagai proses yang berurutan dari fase agenda, keputusan hingga pelaksanaan. Model ini menekankan pentingnya fase pengambilan keputusan, menganggap fase pelaksanaan kebijakan sebagai tanggung jawab kelompok lain. Model proses politik dan administrasi menggambarkan implementasi sebagai proses yang dipengaruhi oleh dua dimensi utama, isi kebijakan dan konteks implementasi. Baiklah, menurut saya intinya ke model kesesuaian atau konten menggunakan pendekatan proses pembelajaran dan menekankan pentingnya keserasian antara tiga unsur implementasi, kesesuaian antara program dan pemanfaatan, kesesuaian antara program dan organisasi pelaksanaan, serta kesesuaian antara pemanfaatan dan organisasi. Pelaksanaan model Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi 6 variabel yang mempengaruhi hubungan antara kebijakan dan kinerja implementasi. Model top-down menekankan proses implementasi yang dimulai dari tingkat atas pemerintah pusat, kemudian diturunkan ke tingkat bawah, yaitu pelaksanaan di lapangan. Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari dua narasumber kita sebelumnya terkait proses penggantian maupun dalam modal. Kesungguhnya yang terpenting dalam implementasi kebijakan pendidikan sendiri adalah memastikan adanya keselarasan antara tujuan kebijakan, kapasitas organisasi pelaksana, dan kebutuhan kelompok sasaran. Tanpa keselarasan ini, implementasi kebijakan pendidikan akan menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitas pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan pendidikan memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Para pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan harus bekerjasama untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan kita bahas pada podcast kita pada siang hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih dari kami semua. Bye.